Halo guys, kembali lagi ke Setiawan Walker Channel. Oke, kawan-kawanku semua, sobat pembudidaya udang faname dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam budidaya. Semoga bisa mencapai size yang maksimal dan tonase yang maksimal. Nah, semoga dilancarkan urusannya dan dipermudah rezekinya. Amin. Oke, kawan-kawanku semua, jadi kali ini saya mau membahas tentang ukuran pakan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi ukuran pakan ini dalam budidaya udang itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Nah, pada saat udang itu usia masih kecil, pada DOC 0 sampai 10 hari itu biasanya kita kasihkan pakan itu yang berbentuk lembut teman-teman, seperti ini. Nanti saya akan jelaskan. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya. Pada usia udang itu sekitar 0 sampai 10 hari, usia 10 hari sampai 20 hari, 20 sampai 30, 30 sampai 40, 40 up dan sampai seterusnya teman-teman. Nah, pada kebutuhannya itu ukurannya itu berbeda-beda teman-teman. Nah, pada saat udang masih kecil biasanya ada yang pertumbuhannya cepat, ada yang pertumbuhannya lambat. Nah, pakan udang faname ini disesuaikan sesuai ukuran udang ya teman-teman. Nah, jadi kalau udang sudah besar, kita nggak mungkin kasih pakan kecil. Nah, begitupun juga sebaliknya. Jika udang yang masih kecil, nggak mungkin kita kasih pakan yang besar. Tapi semua itu tergantung kebutuhan dan kesanggupan kita dalam memberi pakan teman-teman. Saya juga pernah udang itu masih umur berapa itu, sekitar 30 hari itu pakannya masih kecil juga pernah dulu, karena stoknya itu kehabisan pakan teman-teman. Jadi terpaksa supaya udangnya makan, jadi kita kasihkan nggak apa-apa. Nah, kali ini saya mau membahas tentang ukuran-ukuran pakan seperti apa dalam budidaya udang faname di tambak-tambak daerah sini. Nah, langsung saja, ini dia videonya. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, kawan-kawan semua, jadi ukuran-ukuran pakan udang faname itu ada beragam ya teman-teman. Ada bermacam-macam bentuk dan ukuran. Nah, kali ini saya mau perlihatkan pada kalian, ini adalah macam-macam ukuran udang dari PT Growbest ya teman-teman. Jadi ini saya tidak disuruh atau bagaimana, tidak disuruh mempromosikan atau bagaimana, karena saya sendiri juga memakai pakan yang berbeda dari ini PT teman-teman. Jadi ini adalah sampel-sampel ukurannya saja. Jadi ini tapi sama sebenarnya ukurannya teman-teman dengan pakan-pakan dari merek lain. Nah, ini di nomor 1 ini ada pakan yang berbentuk bubuk teman-teman, tepung, tapi itu teksturnya itu masih berbentuk bubuk teman-teman, agak sedikit krembel-krembel gimana itu. Jadi ini biasanya di tambak-tambak itu menggunakan pakan 0, ada juga yang tidak menggunakan teman-teman. Nah, ini adalah pakan 0 atau biasa disebut juga dengan pakan starter teman-teman. Nah, ukurannya itu lembut seperti ini teman-teman. Kita akan coba buka satu sampelnya. Nah, jadi ukuran teksturnya itu seperti ini. Oke, ini jadi berbentuk tepung, agak sedikit menggumpal, sedikit crumble ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini biasanya diberikan pada udang yang usia starter teman-teman, 0 sampai 10 hari biasanya. Ada juga yang tidak menggunakan, ada juga ditambah-tambah itu yang menggunakan pakan 0 seperti ini. Biasanya digunakan pada saat udang masih berusia kecil dan ukurannya itu masih PL-nya itu kecil teman-teman, PL benurnya. Nah, jadi untuk ukuran pakan 1 ini ada lagi. Ini adalah biasanya kalau di tambak-tambak itu disebutnya pakan crumble teman-teman. Jadi bentuknya itu agak seperti pelet, tapi yang sudah pecah-pecah menjadi gumpalan-gumpalan kecil. Tapi tidak begitu lembut seperti pakan starter seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan itu pada udang umur 11 sampai 20 hari teman-teman.
Nah, mengikuti juga perkembangan udang ya teman-teman. Jika udang sudah agak besar tapi masih di usia yang terbilang rendah, terbilang kecil, usianya itu masih beberapa hari gitu, biasanya langsung pakai pakan ini. Kalau udangnya sudah mulai agak kasar atau agak-agak besar, biasanya langsung menggunakan pakan pelet seperti ini, pelet 1 teman-teman. Nah, ini peletnya itu seperti ini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, pelet 1 ini biasanya digunakan pada saat udang berumur 21 sampai 30 hari teman-teman. Langsung menggunakan pakan 1 pelet biasanya. Jadi untuk ukuran peletnya itu ukuran yang paling kecil teman-teman. Jadi ukurannya tuh seperti ini. Bisa kalian lihat. Nah, seperti ini ya, agak. Nah, untuk ukuran pelet itu yang paling kecil itu 1A teman-teman. Atau 1 atau berapa kalau di merek-merek lain. Nah, kemudian setelah udang umur 31 sampai 40 biasanya menggunakan 2A teman-teman. Nah, tergantung mengikuti perkembangan udang juga ya teman-teman. Kalau udangnya sudah agak besar bisa langsung digunakan ini pelet yang 2A. Jadi mengikuti perkembangan udang, tubuh udang teman-teman. Jadi udang semakin besar itu kebutuhannya semakin banyak juga. Oke, nah ini adalah pakan 2A ya teman-teman. Biasanya itu digunakan pada saat udang berumur itu sekitar 30 sampai 40, bisa 40 sampai 50 teman-teman. Nah, biasanya tergantung menggunakan pakan yang ada. Kalau ditambah-tambah tradisi itu biasanya yang paling laris itu adalah 1A dengan 2A teman-teman. Nah, tergantung kebutuhannya yang mana. Tapi yang paling sering saya gunakan adalah starter, crumble, dan pakan 1, 2. Nah, seperti ini. Nah, untuk pakan 2P ada biasanya itu digunakan pada saat umur sudah 51 sampai 60 teman-teman. Jadi ukuran pakan 2P ini sudah terbilang cukup besar ya teman-teman, seperti ini. Ukurannya itu sudah besar-besar seperti ini teman-teman. Diperuntukkan untuk udang-udang yang sudah size-nya itu besar-besar teman-teman. Ada lagi ini nomor 3 teman-teman. Biasanya itu digunakan pada saat udang berusia 70 hari teman-teman. Nah, ini sudah size-nya besar. Ini ukurannya sudah besar sekali teman-teman, pelet nomor 3 ini. Apalagi ini yang ada lagi nomor 3B. Nah, ini 3B ini ada keterangannya di sini untuk umur 1 sampai 10 hari itu memakai pakan 0 dan 1 seperti ini teman-teman. Nah, untuk pakan yang 1 sampai 1A itu udang berumur 11 hari sampai 20 hari. Nah, ini salah penulisan. Nah, ada lagi untuk udang umur 21 sampai 30 itu memakai pakan 1A seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat di tabelnya seperti ini. Nah, untuk udang yang umur 31 sampai 40 biasanya pakai 2A dan 1A seperti ini. Nah, untuk 41 sampai 50 biasanya memakai 2A seperti ini. Nah, biasanya itu kalau dalam budidaya itu ada kendala teman-teman. Jadi kita tidak mengetahui berapa lama udang yang kita pelihara, umurnya itu sampai kapan. Nah, bisa terjadi penyakit atau dan lain-lain. Biasanya itu kalau order pakan itu pakan yang 1A sama 2A ini teman-teman. Nah, ini sudah cocok digunakan untuk udang usia 20 hari sampai 30 hari seperti ini teman-teman. Untuk pakan 2A sendiri ini pun juga bisa digunakan untuk ukuran untuk umur 40-an teman-teman, 40 sampai 50-an. Oke teman-teman, jadi ini adalah pakan nomor 3B ya teman-teman. Jadi ukurannya itu sudah sangat besar, hampir seukuran sedotan aquis teman-teman. Nah teman-teman, jadi semua pakan itu
memiliki ukuran masing-masing teman-teman, ukurannya masing-masing dengan komposisi masing-masing juga. Kita tidak tahu berapa perbedaan antara pakan satu dengan PT yang lain, tapi untuk ukurannya insya Allah ini hampir sama teman-teman, seperti ini. Untuk kandungan nutrisinya juga berbeda-beda dari PT lain dengan PT yang lainnya. PT A dengan PT B itu bisa berbeda ukuran proteinnya teman-teman. Nah, untuk harga-harganya sendiri juga bisa berbeda teman-teman. Seperti ini kemarin adalah sampel dari sales yang menawarkan ke saya untuk pakan-pakan seperti ini. Nah, untuk ukuran-ukurannya itu ada berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 macam teman-teman. 7 macam seperti ini. Jadi ukurannya itu sangat beragam. Nah, untuk yang paling sering digunakan itu adalah nomor 1A bersama 2B. 2A teman-teman. Nah, seperti ini ukuran 1 dengan ukuran 2 teman-teman. Biar gampang. Seperti ini ukurannya sudah pelet teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu untuk penjelasan mengenai ukuran-ukuran pakan menurut saya teman-teman. Nggak tahu lagi kalau menurut teman-teman itu gimana. Nah, untuk ukuran-ukurannya itu hampir sama semuanya seperti ini, dari PT-PT apapun. Jadi ada ukurannya masing-masing teman-teman. Jadi untuk kandungan proteinnya juga berbeda, mungkin dari harga juga berbeda. Nah, sekian dulu video kali ini tentang ukuran-ukuran pakan yang sering saya gunakan dalam budidaya udang ini. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam petambak Indonesia.